Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solihatus Suroya, NIM 160. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri. Silahkan disimak. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia adalah aset penting bagi perusahaan karena SDM bertugas menjalankan atau menggerakkan organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan atau gap antara kompetensi yang dimiliki SDM dengan job recruitment. Akan tetapi, pelatihan juga sangat memerlukan biaya tinggi dan juga merupakan investasi penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Adapun pengertian dari analisis kebutuhan pelatihan atau biasa disebut training need analysis, yaitu sebuah analisis kebutuhan workplace atau tempat kerja yang secara spesifik dimaksudkan untuk menemukan apa sebetulnya kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Informasi kebutuhan tersebut akan dapat membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya, baik itu waktu, dana, dan lain-lain secara efektif, sekaligus menghindari kegiatan pelatihan yang tidak diperlukan. Menganalisis kebutuhan yang tepat sesuai dengan prosedur dan tidak salah sasaran juga akan mempermudah penyelenggaraan pelatihan dalam mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Menurut TUFI, terdapat 7 tahapan pokok dalam proses training need analysis, yaitu meliputi dokumentasi masalah, investigasi masalah, merencanakan kebutuhan analisis, pemilihan teknik analisis, melakukan analisis data, dan juga pelaporan temuan. Tahap pertama dalam training need analysis yaitu dokumentasi masalah, di mana hal ini digunakan untuk menemukan sebanyak mungkin persoalan dan kemudian mendokumentasikannya sehingga dapat dibuat pertimbangan dalam memutuskan berbagai persoalan, yaitu yang berhubungan dengan skill gap dan bagaimana hal itu dapat mengarahkan pada suatu tindakan analisis. Salah satu cara terbaik untuk melakukan tahap pertama ini yaitu melalui wawancara dengan beberapa staf atau pihak tertentu yang terlibat dengan munculnya sejumlah isu permasalahan. Beberapa informasi yang diperoleh dari tahapan ini yaitu deskripsi lengkap persoalan, sejarah singkat munculnya persoalan, kapan dan bagaimana persoalan itu terjadi, dan bagaimana dampak persoalan terhadap pekerja dan unit organisasinya. Setelah melakukan dokumentasi masalah, tahap selanjutnya yaitu melakukan investigasi masalah mengenai apa yang menjadi penyebab serta bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Investigasi permasalahan tidak dilakukan secara mendalam, namun sudah dianggap cukup memadai jika memungkinkan dapat membuat verifikasi bahwa memang telah terjadi persoalan serius dan kemudian memutuskan apakah pelatihan diperlukan atau tidak untuk mengatasinya. Selanjutnya, setelah itu memulai merencanakan kerangka analisisnya dan mengidentifikasi pelaksanaan analisis berdasarkan beberapa pertimbangan seperti urgensi persoalan, penyelesaian masalah akses terhadap beberapa pihak yang dapat diajak konsultasi, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana pendukung untuk membuat analisis. Dalam tahap proses ini juga perlu ditambahkan adanya tingkatan yang meliputi pertama, analisis organisasional. Analisis ini berguna untuk memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, analisis jabatan, di mana analisis ini berkaitan dengan kebutuhan terhadap pekerjaan tertentu dalam organisasi, juga sebagai bahan informasi agar dapat dikembangkan sesuai standar kinerja. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi tingkat skill, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu analisis personal,
Pada tingkatan ini, manajer mengkaitkannya dengan kebutuhan individual dalam organisasi dan sampai sejauh mana kinerja yang telah dicapainya. Tahapan keempat adalah pemilihan teknik analisis. Tahapan proses ini sangat penting karena manajer menetapkan dengan teknik apa analisis akan dilakukan. Pemilihan teknik sebaiknya dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah sesuai dengan teknik analisisnya. Berikutnya, melakukan analisis. Dalam tahapan ini, manajer harus mengidentifikasikan kepada semua pihak yang terlibat mengenai jadwal pelaksanaan analisis sekaligus izin dari pihak yang berkepentingan. Tahapan keenam merupakan analisis data. Analisis data harus sesuai dengan metode pelaporan yang lazim digunakan secara umum, karena nantinya analisis data ini akan dibaca oleh pihak lain. Tahapan yang terakhir berupa pelaporan temuan. Tahap ini manajer membuat laporan tentang temuan, sekaligus rekomendasi pemecahan masalah persoalan. Misalnya seperti rencana pelatihan, temuan, konklusi metode analisis, analisis biaya, serta usulan biaya terhadap solusi yang direkomendasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.